Pernah nggak sih merasa bahwa kalian udah capek-capek nih berusaha, tapi kok nggak kesampaian-kesampaian ya? Akhirnya kalian pun capek, dan karena usaha kalian tuh nggak menghasilkan, nggak rewarding, kalian akhirnya menyerah dan berhenti berusaha. Kalau kalian pernah merasakan hal itu, mungkin solusinya bukan kalian harus berusaha lebih keras. Bukan, karena mungkin aja masalahnya itu ada bukan di usaha kalian, tapi ada di tujuan kalian. Karena itu, solusinya adalah kalian harus mundur satu langkah dan evaluasi apakah tujuan yang kalian tetapkan itu sudah cukup ideal. Sama juga dalam hal keuangan. Kalian jadi member di ternak uang, mau investasi di saham. Tapi sebenarnya investasi itu hanyalah kendaraan, sedangkan financial goals adalah petanya. Bayangin aja, buat apa punya kendaraan, jago nyetir, tapi nggak tahu mau kemana. That's how important financial goal is. Masalahnya, kebanyakan orang itu goalsnya terlalu luas. Contohnya nih, mau mencapai financial freedom. Lah, gimana tuh coba? Definisi financial freedom, kamu apa? Financial freedom buat kamu, mungkin belum tentu financial freedom buat aku. Jadi yuk kita belajar menetapkan tujuan finansial yang lebih baik. Caranya adalah dengan memastikan tujuan kalian itu sudah smart. Terdiri dari specific, measurable, attainable, realistic, dan time-bounded. Kita akan bahas satu persatu mulai dari yang pertama, yaitu specific. Specific. Kesalahan terbesar pertama dalam menetapkan tujuan adalah tujuan yang terlalu luas. Contohnya mau punya rumah. Coba deh di sini kita bandingin ada 3 tujuan. Yang pertama itu mau punya rumah. Di sini masih belum spesifik ya. Lalu selanjutnya mau membeli properti di daerah Bodetabek. Nah, ini masih kurang spesifik nih. Lalu tujuan ketiga, DP pertama rumah ukuran 100-200 meter di daerah Bodetabek dalam 5 tahun lagi. Nah, ini udah mulai spesifik nih. Semoga kalian jadi bisa bedain ya, mana tujuan yang spesifik, mana yang masih belum spesifik. Untuk membantu kalian lebih lagi, ketika kalian menetapkan tujuan kalian bisa menanyakan kepada diri kalian sendiri 5W ini. Next, yang kedua, measurable. Kesalahan terbesar kedua dalam menetapkan tujuan adalah tujuan yang tidak bisa terukur. Kalau misalnya nggak ada ukurannya atau KPI-nya nih, gimana kalau kalian mau tahu gitu kalian udah sampai mana di tujuan kalian ini? Dua satuan ukur yang bisa kita gunakan untuk membantu kita nge-track progress goals kita adalah uang dan waktu. Jadi di sini aku satuin juga nih komponen SMART, yang satu lagi T-nya atau time bounded. Misalnya balik lagi yuk ke goals DP rumah ideal tadi. DP pertama rumah ukuran 100-200 meteran di daerah Bodetabek dalam 5 tahun lagi. Seharga let's say 500 juta deh. Dengan tahu satuan uang atau 500 juta dan waktu deadline-nya 5 tahun, kita jadi bisa nge-track nih posisi kita tuh saat ini tuh udah di mana gitu. Udah berapa persen progres kita untuk mencapai goals tersebut. Misalnya sekarang masih tahun kedua dan kita udah ngumpulin 200 juta. Artinya ya kita on track kan. Udah cukup bagus progresnya. Tapi kalau misalnya kita udah di tahun keempat, uang yang terkumpul masih 200 juta. Ya artinya kita tinggal punya sisa tahun lagi untuk ngumpulin 300 jutanya lagi. Pastinya harus ada strategi-strategi ekstra nih yang bisa kita lakuin untuk beneran tercapai. Nah, untuk membantu kalian, ketika kalian nge-set goals, kalian bisa nanyakan pertanyaan ini nih. Berapa banyak uang yang harus saya kumpulkan dan dalam jangka waktu berapa lama untuk mencapai goals tersebut? Selanjutnya kita masuk komponen selanjutnya, yaitu attainable. Kesalahan terbesar ketiga dalam menetapkan tujuan. Tidak bisa membreakdown goals yang besar menjadi sebuah action plan. Banyak dari kita punya mimpi atau tujuan, tapi seringkali bingung mau mulai dari mana. Balik lagi ke goals DP tadi, DP pertama rumah ukuran 100-200 meter di daerah Bodetabek dalam 5 tahun itu hanyalah big goals atau satu tujuan yang besar. Namun untuk bisa mencapainya, kita harus bisa menetapkan langkah-langkah kecil untuk mendukung mimpi besar itu tercapai. Untuk membantu kalian, setiap bikin goal, tanyakan, apa strategi yang saya dapat lakukan untuk dapat mencapai goals ini? Masuk ke komponen terakhir, yang belum disebut, realistic. Kesalahan terbesar banyak orang ketika membuat tujuan adalah tujuan yang besar, wow banget nih, tapi nggak visible, nggak mungkin atau jauh banget dari realita yang ada. Misalnya balik lagi nih, ke DP rumah. Tapi realitanya, aku mau DP rumah 500 juta 5 tahun lagi, tapi saat ini aku masih mahasiswa gitu dan nggak punya pekerjaan, nggak punya tabungan. Masih dari nol banget lah startnya. Gimana coba caranya biar 5 tahun lagi bisa kekumpul 500 juta?
Nah, di sini tuh kalian harus jujur-jujuran sama diri kalian sendiri. Ibaratnya kalian menganalisis atau being skeptical ke goals kalian. Ketika kalian bisa jujur sama diri kalian sendiri, kalian tuh jadi bisa mengubah strategi kalian dan menetapkan strategi yang lebih baik. Mungkin kita tambahin aja tahunnya, nggak 5 tahun ke depan, tapi mungkin 7 tahun ke depan gitu. Atau bisa cari rumah dengan budget yang lebih murah. Jadi tanyakan ke diri kalian masing-masing nih. Dengan situasi dan kondisi saya saat ini, mungkinkah tujuan saya benar-benar bisa tercapai? Nah, tadi kita udah belajar tentang membuat goals yang smart nih. Kalau misalnya kalian bingung mau ngerumusin goals kalian dari mana, kita bisa start dengan membaginya menjadi beberapa periode. Pertama bisa dibagi jadi short term goals kalian nih, yang jangka waktunya untuk 1-3 tahun ke depan. Lalu mid term goals, medium term dengan jangka 3-5 tahun ke depan. Dan terakhir, long term goals dengan jangka 5-10 tahun ke depan. Tentunya jangan lupa untuk memastikan seluruh goals ini menetapkan tujuan-tujuan dan prinsip SMART goals. Di sini aku juga mau kasih 2 contoh cara merumuskan SMART goal untuk short term goals, medium term goals, dan long term goals. Study case pertama, kenalin teman kita Cindy, seorang mahasiswa baru berusia 18 tahun yang belum bekerja dengan 3 financial goals sebagai berikut. Pertama, untuk short term-nya, Cindy ingin memiliki 100 juta pertamanya di 2 tahun ke depan. Lalu dalam jangka menengah, Cindy ingin mempunyai tabungan yang cukup untuk dana daruratnya di reksadana pasar saham. Dan dalam jangka panjang, Cindy ingin untuk mendp rumah pertamanya. Kedua, kita kenalan lagi nih sama teman kita Andi, seorang fresh jobber berusia 23 tahun dengan gaji 7 juta per bulan. Dalam short term, Andi ingin memiliki goals untuk mendp rumah pertamanya. Lalu dalam medium termnya, Andi ingin menabung untuk dana pernikahannya. Dan untuk long termnya, Andi ingin menabung untuk dana pendidikan kedua anaknya dari masuk playgroup sampai lulus kuliah. Di sini, kalian bisa lihat ya, bagaimana Cindy dan Andi membreakdown goals mereka menjadi 3 periode yang berbeda dengan framework SMART goals. Kalau gitu, sekarang giliran kalian ya, coba buat smart financial goals kalian di jangka pendek, menengah, dan panjang. Abis ini, kita akan belajar mengenai time value of money, sebuah konsep yang sangat penting dalam merencanakan keuangan. See you!